Karena juga sekalian kita mau cobain makanan itu juga sekalian kita cobain, kita videoin. Sosial media itu membantu banget buat promosi jualan kami. Sebenarnya biar konten kita itu menjadi ciri khas, biar mudah diingat dengan orang lain. Kalau udah banyak orang dikenal, pengen ada gebrakan baru lah dari base. Bersama lagi di podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang bersama dengan saya Angela Mary Culandari yang hari ini akan membahas terkait dengan tema konten tidak hanya soal views tapi juga value-nya. Tapi hari ini tidak sendiri, podcast kali ini cukup spesial karena berlima alias rame banget. Di sebelah kiri Angela sudah ada yang tidak asing juga, ada Kak Minje. Halo. Iya, ini adalah konten kreator Kota Tanjung Pinang bersama dengan partner. Halo. Ada Bang Despian ya. Iya, benar. Iya, kemudian di sebelah kanan Angela di sini ada Kak Nopi Iya. bersama dengan partnernya juga. Iya, ada. Halo Mbak Angela. Halo Mas Aldi. Di sini hari ini yang tidak punya partner hanya aku saja ya. Tapi tidak masalah, hari ini kita akan membahas terkait dengan konten tidak hanya soal views tapi juga value-nya. Artinya orang-orang yang bersama dengan Angela hari ini orang-orang yang punya value. Oke, mungkin kita boleh mulai dulu ya, karena ini ngomongin terkait dengan konten sudah pasti erat kaitannya dengan sosial media. Nah, berhubung sepertinya yang di samping kiri aku adalah konten kreator, jadi kita mau tanya dulu nih sama Kak Minje. Kak Minje itu main sosial media itu dari umur berapa? Kalau untuk main sosial media itu dari umur SMP deh kayaknya, zaman SMP, zaman Facebook ada ya. Mulai dari situ. Dari zaman Facebook ada ya? Iya. Itu berarti sekitar tahun 2000 berapa ya? Aku main Facebook 2013. 2009, sekitar 2008, 2009 kalau Oke, Facebook. udah kenal Friendster? Friendster kenal tapi nggak main. Oh, tapi nggak main ya. Terbilang muda sekali. Oke, berarti dari 2009 itu sudah main sosial media ya, Facebook pertama kali. Nah, kalau Kak Nopi dan Bang Aldi pertama kali ingat gak sosial media apa yang Kak Nopi atau Bang Aldi punya? Dan itu tahun berapa? Aku tahu sih Facebook. Facebook sih yang pasti ya. Facebook ya. Kayaknya SMA itu kan zaman-zamannya Facebook. Ya 2008 mungkin, 2008 2009. Wis senior 2008, 2019, 2009, 2013 masih terbilang yang masih SD. Oke, ini kalau ngomongin sosial media ya, untuk saat ini sudah semakin banyak platformnya. Ada Facebook, ada Instagram, bahkan sekarang yang lagi happening TikTok ya, TikTok dan juga berbagai platform sosial media lainnya yang mungkin ya aku nggak tahu, tapi teman-teman yang ada di sini mungkin udah berkecimpung di platform tersebut. Kalau dari Kak Minje, saat ini platform sosial media yang sedang difokusin itu kalau boleh tahu apa? Kalau yang sedang difokusin itu saat ini Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok ya. Kenapa? Karena kita ngontennya minjel aja dari hanya Instagram dan TikTok, tapi sekarang kita pelan-pelan ke Facebook dan YouTube. Mulai aktif Oke, lagi. Udah mulai aktif lagi ya. Iya. Kenapa mulai mencoba untuk aktif lagi ke Facebook sama YouTube? Karena kan mungkin orang sekarang kayak ya udahlah Instagram sama TikTok aja lebih menjual juga. Facebook sama YouTube akhirnya dilupakan kan. Kira-kira kenapa tuh Kak? Abang mau jawab? Oh, boleh. Karena kita itu sebenarnya semua Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram juga kita upload, tapi kita fokusnya memang di Instagram dan TikTok karena awal mulainya itu kita memang mulainya dari Instagram karena beberapa video yang bisa kiranya cepat FYP itu awalnya menurut kita memang di Instagram, kemudian kita merambah ke TikTok, kemudian Facebook sama YouTube itu kita sejalankan, mungkin dari video itu kita ambil untuk kita upload di Facebook sama YouTube gitu. Iya, nggak ada salahnya juga kan ya, karena sekali, kan ya. siapa tahu ternyata bisa viral juga lewat Facebook karena memang nggak jarang sekarang orang masih banyak yang main Facebook, Iya. masih banyak juga yang melihat YouTube kayak sekarang di YouTube udah ada short
videos gitu-gitu ya. Oke. Berarti kalau untuk Kak Minje sendiri ini udah mulai ngerasa kayaknya sosial media aku udah mulai harus digunakan deh untuk sesuatu yang lebih besar. Itu sadarnya pas kapan? Itu sadarnya pas kapan ya? Kayaknya baru-baru ini aja, baru 4 tahun belakangan waktu nikah sama abang. Karena karena Minjil aja awalnya mulainya dari situ kita. Iya, kita awalnya memang kalau setiap makan kemanapun itu kita memang mengabadikan momen gitu ya. Tapi kita kepikiran bahwa kalau memang diabadikan gitu aja kan rasanya pengen berbagi ke teman-teman juga. Ya udah kita juga hobi bikin video. Jadi kita mulai seriusin bikin akun untuk mempromosikan itu. Oke, itu awalnya tuh memang sengaja atau apa namanya kayak cuman iseng-iseng aja? Cuman iseng-iseng aja waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2017 di Batam kita mulainya. Di Batam kita mulainya waktu itu akun Minjil aja itu pertamanya namanya itu Kaki Lima Batam. Kaki Lima Batam. Jadi waktu itu belum ada Reels, fitur Reels belum ada. Jadi kita masih posting-posting kuliner aja. Sampai suatu saat kita dipanggil ke kafe untuk foto-fotoin makanan, cuman berawal dari itu aja ya. Terus kemudian kita bikin dari situ mulai berjalan, kita nikah, kita udah netap di Tanjung Pinang, kita bikin akun namanya TNJ Promotion untuk mempromosikan yang ada di Tanjung Pinang. Oke, itu ingat gak berapa followers pertama? Yang followers awal sebelum akhirnya viral gitu? Mungkin akunnya itu awalnya itu akun bekas pribadi kita untuk usaha apa gitu ya kan, kita rubah jadi Kaki Lima Batam, followersnya itu masih 1000-an kalau nggak salah, masih 1000-an. Kemudian pas kita rubah dari TNJ Promotion itu Kak Minje ini belum ada sosoknya di kamera. Jadi kita nge-review itu masih dalam cuman makanan tok aja atau tempat liburan cuma pemandangan aja begitu. Kemudian dari situ mulai Kak Minje ini memberanikan diri nampak di depan kamera gitu kan. Dari situ kita mulai nampak potensi kalau video tersebut FYP. Iya. Nah dari situ kita mulai bentuk jadi akun profesional lah begitu. Akun profesional, 4 tahun berarti itu udah start di 2021 ya, mulai difokusinnya. Iya fokusinnya mulai habis Covid ya. Luar biasa, sekarang udah berapa Kak followersnya? 64.000 deh kalau nggak salah. Gila sih, luar biasa loh. Itu untuk akun ya di Kota Tanjung Pinang termasuk terkenal karena aku sendiri kenal, siapa yang nggak kenal sama Minje ya, orang Tanjung Pinang. Nah untuk yang di sebelah kanan Angela, nah ini mungkin kamu juga bertanya-tanya siapakah mereka ini? Ya kalau untuk Kak Minje memang konten kreator yang awalnya memang menjelajah, terus juga dijadikan konten, akhirnya berbagi juga kepada para penonton yang juga nge-views gitu ya. Nah kalau misalnya untuk Kak Nopi sama Bang Aldi ini adalah owner dari Besti Tarik TNJ, betul? Betul. Iya, kalau boleh tahu dari tahun berapa ya? Kayaknya sih di bulan April 2023 ya. 2023. 2023 di bulan April. Berarti udah jalan 2 tahun ya? Ya, jalan 2 tahun. Oke, jalan 2 tahun. Nah, ini kaitannya apa nih kira-kira? Kenapa ngomonginnya soal konten views sama Besti Tarik TNJ? Karena mereka juga ternyata memanfaatkan sosial media nih guys untuk mempromosikan ya. Itu awal mula akhirnya kepikiran untuk membuat sosial media kenapa? Karena kan banyak yang mungkin masih coba-coba jualan dulu deh, baru ke sosial media. Tapi lebih duluan mana? Jualannya dulu atau promosi langsung ke sosial medianya? Sebenarnya kami lebih ke mengenalkan sosial medianya dulu waktu itu. Jadi produknya belum ada, tapi kami buat feednya dulu. Oke. Nah, jadi waktu itu ngebuat feednya dulu, share ke teman-teman kalau ini adalah produk terbaru aku. Karena kan sebelumnya kan aku jualan jus tuh, ya kan. Jadi kami jualan jus, jadi kami rubah ke teh tarik. Coba deh pakai Instagram yang lama, diubah ke Instagramnya Besti Tarik TNJ gitu. Karena masih ada followers yang jus kemarin kayak gitu. Oh gitu, jadi itu akun dari jus yang dialihkan akhirnya bener, ke Besti dialihkan Tarik itu ya. gitu. Oke, itu kenapa akhirnya memutuskan untuk jualan teh tarik? Dari jus loh?
Dari jus ya? Iya dari jus loh, sehat loh guys. Bukan berarti teh tarik gak sehat, tapi kan lebih mantap ya. Awalnya jualan teh tarik apa ya? Mungkin karena orang dapur produksi ini Wis. juga latar belakangnya sebagai bartender dulunya. Oke, bener kan Nopi? Enggak sih sebenarnya. Karena teh tarik waktu itu lagi naik daun banget ya kan, kayak di Akau di mana tuh pasti Iya. selalu ada teh tarik gitu Betul, kan. Jadi betul, kayak betul. coba deh yuk buat gitu kan. Akhirnya coba boleh nih kayaknya Iya. dijual gitu. Jadi kami Awalnya aplikasikan coba ke botol. ya. Oh gitu, iya. Ah. Ini yang menarik ya, karena diaplikasikan ke botol dan juga teman-teman tuh makai sosial media buat digital marketingnya. Ini luar benar. biasa nih ya. Jadi ada dua hal yang berbeda teman-teman, tapi juga menggunakan platform yang sama, sosial media. Sosial media di sini menjadi peran yang penting sekali karena ternyata di era digital saat ini itu bisa membangun sebuah value. Nah, ngomongin value, kira-kira arti value dari sosial media untuk Kak Nopi yang saat ini sebagai owner Besti Tarik juga, itu kira-kira seperti apa? Karena just information juga baru dapat award ya kemarin ya dari Sayur, Sayur ya ya. sebagai minuman Terfavorit ya? terbaik ya. ya. Terbaik Minuman ya. terbaik. Ini berarti yang kedua didapetin ya. Tahun Iya, lalu ini yang dapat kedua tahun 2023 yang di 2023. grand opening kedua The Sayur itu dapat terfavorit juga ya, Terlaris. terlaris. Oh, wow. Jadi yang cabang ketiga ini dapatnya yang Terbaik. terbaik. Terbaik, oke. Ini kalau dari Kak Nopi kira-kira value sosial media ini perannya seperti apa untuk perkembangan bisnisnya nih as a digital marketing dari teman-teman gimana kira-kira? Ya sangat membantu banget ya karena kayak bisa semua orang tahu gitu, kita nggak perlu promosi yang gimana-gimana, dari sosial media aja juga orang-orang udah pada bisa nyari gitu, apalagi memang teh tarik itu kan kayak lumayan banyak ya peminatnya, lumayan banyak makanya dijual. Jadi sosial media itu membantu banget buat promosi jualan kami gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya ditambahin sedikit, kalau misalnya ngomongin tentang value, bahkan kami sangat berterima kasih sekali dengan konten-konten kreator yang ada di Tanjung Pinang sendiri. Ya? Seperti Mimje dan konten-konten kreator lainnya. Dari mereka lah UMKM seperti kami ini bisa naik kelas begitu. Iya. Gitu, dengan adanya mereka, pelanggan-pelanggan baru yang mungkin tidak tahu yang namanya produk kami jadinya jadi tahu dengan adanya sosial media itu. Dan mungkin menurut aku itu adalah value yang mungkin bisa kita dapetin dari sosial media itu tadi gitu. Iya, ini ada korelasinya berarti ya. Adanya Minje sebagai konten kreator membuat akhirnya UMKM jadi terlirik seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini sosial media yang difokusin kalau untuk Besti Tarik itu sosmed apa? Platform apa? Instagram Instagram ya. Instagram masih. Sejauh ini Instagram ya. Kenapa belum ke TikTok? Mungkin karena basically-nya tidak terlalu good untuk video dan foto kali ya, dan tidak terlalu fokus, jadi masih tetap memanfaatkan konten kreator ada di sini aja gitu. Gitu, oke. Kita balik lagi ke Minje. Minje sebagai konten kreator ini sempat ke spill kalau ternyata dengan adanya konten kreator Tanjung Pinang seperti Minje dan juga beberapa konten kreator lainnya ternyata sangat membantu UMKM yang mungkin baru saja merintis, yang baru saja memulai untuk berjualan. Kalau Minje tuh referensinya untuk mendatangi UMKM tersebut tuh atas dasar apa? Dimintakah atau kayak penasaran atau iseng apa gimana kebanyakan? Kalau kita sih kadang karena penasaran, karena juga sekalian kita mau cobain makanan itu juga sekalian kita cobain, kita videoin sambil kita videoin, atau kadang juga ada beberapa UMKM yang untuk minta kita datengin. Jadi begitu. Oh gitu. Berarti kalau ngonten selalu sama Bang Despian? Iya, mungkin kalau aku mungkin bisa dibilang orang yang di belakang kamera Oh gitu. di belakang layarnya Iya. ya. As a manager juga dong. Manager and partner. Nggak usah pakai manajer. Jadi kayak udah lebih ke partner ya. Partner dalam segala Iya, hal gitu ya. Maksudnya kalau masih bikin konten di daerah sama-sama bantu UMKM, udahlah sih nggak usah pakai manajer atau apalah gitu. bener, Dan kita juga bikin konten sebenarnya, misalnya ada beberapa tempat yang
kita juga penasaran. Iya. Kadang kita belanja pagi itu penasaran kok tempat ini rame didatangi orang, kita bikin video sekalian. Itu kita lagi belanja kadang ya, lagi belanja di Bintan Di Center. Bintan Center, lihat Bikin lah mie sekalian. ayamnya, kok kayaknya rame, kita cobain yuk sekalian sarapan. Sekalian Iya, sarapan. itu aku lihat tuh kontennya tuh yang mie ayam yang Iya, di Bintan itu ya. ternyata- Aku justru taunya dari situ loh. Ternyata enak gitu kan. Padahal kalau kita nggak kontenin, mungkin nggak, sebagian orang mungkin udah ada yang tahu, tapi nggak sebagian Nggak lagi se- mungkin iya, betul. nggak ada yang tahu. Penasaran untuk cobain mungkin ya, Bener. mungkin cuma lihat oh mie ayam ya udah gitu, Iya. sibuk belanja gitu. Betul. Padahal bisa sekalian sarapan di situ. Karena kayaknya yang tahu akhirnya anak-anak Batu Lebih aja nih, yang di daerah-daerah situ aja Iya, kan. yang sering belanja di Tapi situ. akhirnya jadi semakin meluas, orang-orang jadi pada tahu juga UMKM yang mungkin tidak sebegitu terlirik padahal enak gitu ya. Tapi pernah nggak Kak ngerasa berdua ya nih, ngerasa kayak ini kok konten kita nih viewsnya udah mulai turun ya gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak kenapa ya turun, ngerasa down, terus mencari cara terus gimana supaya bisa terus berkembang lagi? Pernah mungkin kita bikin konten ini udah sebagus mungkin, terus tiba-tiba viewsnya nggak naik. Nah kalau itu kita mungkin kita tetap nyari caranya kayak mana, formulanya kayak mana biar tetap naik. Tapi kita nggak pantang menyerah, tetap konsisten untuk upload karena views itu memang alami ya. Jadi kadang ada yang FYP, kadang yang enggak. Ya udah intinya kita konsisten ngupload terus. Biar juga followers kita itu bisa ngelekat kita itu sering bikin konten tiap hari begitu. Lebih ini ya biar tetap pokoknya tuh terus untuk Iya. update ya. Biar followers kita tuh tetap reach out kita Iya tetap gitu. catch out dengan konten-kontennya Iya, ya. benar. Tapi kalau ditanya view sama value mana yang lebih dikejar? Kalau aku sendiri memang hobi bikin video ya karena kalau aku lebih ngejar value sih Value daripada ya. view. Kalau view itu mungkin view itu sekarang itu kayaknya kalau mau yang organik itu kita ikutin alur aja memang. Nanti kadang ada salah satu memang video kita itu dalam sebulan pasti ada FYP. Entah 2 atau 3 video itu pasti ada. Itu bisa jadi dinaikin sama sosial media kita nggak tahu juga ya. Sama dengan TikTok itu. Kalau TikTok itu walaupun video singkat bisa jadi FYP juga sebenarnya walaupun pengambilannya aneh-aneh atau segala macam. Contohnya kayak apa? Ya Robun. Ona Nggak banget. ngejelasin makanan tapi dia tetap Besti tarik FYP. TNJ. Iya, Itu iya, cuman iya. video berapa detik ya? 5 atau 10 detik. Cobain kulinernya udah FYP. FYP ya. Padahal cuman gitu aja, tapi intinya balik lagi konsisten, dia nguploadnya itu konsisten walaupun formulanya sama gitu aja. Berarti harus tetap ngikutin gak sih sebenarnya algoritmanya? Atau kayak kadang tuh nggak tahu tapi tiba-tiba FYP aja gitu. Kadang ya udah akhirnya ngalir aja karena ngikutin algoritma yang katanya harus upload jam segini ternyata nggak juga. Itu Iya. gimana tuh? Kalau biasa kalau kita sih ada sebagian ikutin algoritma ya, kayak kita upload biasa kita nguploadnya itu kalau untuk kuliner itu di jam 12, jam 11 gitu. Biasanya penonton itu dari misalnya mereka lagi aktivitas seharian, mungkin itu kan di jam-jam makan siang, mereka mungkin lihat video kita bisa ngiler atau apa gitu kan, tertarik, dari situ bisa nambah view juga. Terus kemudian kalau untuk yang lainnya kuliner kita juga pernah upload di jam 6. Jam 6 atau sore begitu, ketika orang-orang mulai udah pulang lah ke rumah masing-masing dan lagi pegang handphone gitu, mungkin itu bisa naik. Oh, iya. Jadi ada yang tetap ngikutin tapi kadang ada yang ya lagi pengen upload aja malah FYP gitu ya. kadang nggak tentu Bener-bener. juga. Oke, kalau untuk Besti Tarik TNJ ini biasanya promosinya di Instagram itu dalam bentuk apa? Video, foto atau kayak gimana? Kalau untuk promosi di Besti itu tergantung momen sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita kan juga restock terus di The Sayur ya. Jadi pada saat kita restock itu kadang kita buat video, kadang cuman kayak kita foto restock. Jadi itu kayak kita tag ke The Sayurnya supaya kayak followers The Sayur tuh juga tahu kalau restock Besti ini udah restock, udah ada lagi gitu. Terus habis itu kalau momen lainnya itu ya paling momen-momen kayak Idul Fitri gitu-gitu ya. Jadi tidak intens gitu, tidak setiap hari gitu. Karena kayak di momen-momen tersebut tuh kita punya paket hampers gitu. Jadi kayak ada momen-momen tertentu baru kita up lagi gitu. Gitu sih palingnya. Itu inovasi-inovasi yang didapatin tuh ide siapa?
banyakan ide Nopi atau idenya Aldi atau ide kita berdua? Kalau Siapa misalnya ide sih sebenarnya hampers sudah orang banyak jual ya. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya untuk memulai yuk kita jualan hampers, lebih ke Nopi sebenarnya. Oh, lebih ke Gitu. Tapi berarti kalau Besti Tarik pernah reach out ke konten kreator juga? Pernah. Oh, Kita pernah ya? kita pernah meminta untuk konten kita meminta untuk promosikan dan lain sebagainya, pernah banget karena itu mungkin itu kayaknya pertama kali ya. Pertama kali. Di tahun ini waktu baru pertama kali kan tahun ini jual hampers, itu cobain langsung ke konten Jadi kayak kreator. coba yuk gimana sih rasanya untuk dipromosikan gitu. Karena kalau kami pribadi sepertinya rasa teh tarik itu sama aja dengan rasa-rasa minuman lainnya gitu. Oh, gitu Tidak ya. ada rasa yang spesial gitu kan. Cuman bedanya mungkin ya beberapa merek aja gitu. Oh gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Awalnya cuma cobain, tapi ketagihan ya. Kayak lagu. Oke, tapi berarti aku juga sempat melihat kemasan Besti Tarik itu ada lengkap ya terkait dengan sosial media sama nomor yang mungkin bisa dihubungin. Itu berarti untuk saat ini penjualan offline pun tetap jalan, tapi juga sudah banyak yang mengenal kalau misalnya mau kepoin di Instagram juga ada ya. Benar. Oke, tapi udah rajin konten atau enggak? Atau ada rencana ke depannya pokoknya menggunakan sosial media supaya bisa lebih dikenal? Karena kan di offline udah mulai dikenal nih. Gimana caranya supaya di online bisa dikenal? Siapa tahu sampai Australia, who knows ya. Teh Tarik Australia. Tapi Gimana? sejujurnya aja sebenarnya kalau untuk konten pribadi itu adalah hal yang diinginkan dari awal kami buka sebuah produk lah gitu. Pengen aktif di sosial media juga karena kami tidak menutup mata kalau sosial media itu adalah ladang basah bagi seluruh aspek gitu, ya kan. Mulai dari UMKM atau dan lain sebagainya. Karena bisa dibilang untuk Besti Tarik TNJ sendiri cuman bermodalkan botol gitu dan tagline nama gitu, menurut aku pribadi kayaknya itu tidak bisa lebih luas lagi jangkauannya gitu. Walaupun jujur aja bahkan ada yang pengen kayak ngambil produk untuk dijual di kota lain. Oke, Gitu. benar-benar. Jadi kami bilang kalau misalnya ini mau dijual di kota lain, kami persilakan karena menurut kami tata cara untuk membuat semua orang sama. Gitu. Cuman bagaimana aja cara mungkin dia menakarkan tehnya aja gitu kan. Oh iya. Gitu. Bedanya lagi ya produk sama, terus juga bahannya sama gitu kan. Jadi nggak ada yang beda sebenarnya. Tapi mungkin dari tangan orang mungkin beda aja cara buatnya. Nah iya gitu. itu kata orang, beda tangan, beda Beda rasa. hasil kan. Begitu. Iya. Kalau Minje dan juga Bang Despian ini kebanyakan untuk ide-ide konten biasanya mikirin berdua atau ya kalau ada yang muncul tiba-tiba ya udah diskusiin aja gitu langsung. Siapa yang lebih banyak ngasih ide? Biasanya kadang berdua atau lebih banyak abang. Oh abang yang lebih banyak. Memang ini ya peran suami ya memang besar. Oke itu kalau untuk pernah nggak buntu ide? Kayak apalagi ya Pernah. kayak udah dicoba Iya. gitu semua pernah nggak kayak merasa buntu ide gitu? Pernah sih, karena kita kan memang pasangan kerjanya juga berdua, saling komunikasi, kadang juga debat ya segala macem lah, Iya. kayak gitu kan udah hal yang biasa kan. Jadi kadang Betul. nyari ide juga ada sebagian kita cari referensi apa nih di depannya, clickbaitnya apa, ngomong apa di depannya, biar penonton juga langsung penasaran video apa ini, biar nontonnya sampai habis. Kita pakai cara-cara kayak gitu sih. Oke, so far apa konten yang paling banyak menjadi minat viewers di sosial media? Segmennya ya kayak apa, Segmennya. Apa kira-kira? sampai saat ini masih kuliner sih. Kuliner Kuliner ya. saat ini. Kayaknya orang-orang suka makan sih. Iya bener sih, tapi itu sangat membantu ya, secara tidak langsung membantu UMKM yang mungkin masih kecil, masih baru merintis atau bahkan tidak terlirik padahal patut untuk dicoba gitu ya. Itu berarti memang atas dasar keputusan berdua aja gitu ya kalau misalnya mau nyoba konten, coba kita konten yang ini yuk, coba kita konten yang itu. Tapi kalau pendapat dari orang lain kayak ada nggak sih kayak Kak request dong Kak coba review yang ini, coba review yang itu ada nggak sih dari followers?
Kalau itu pasti ada. Pasti ya. Sampai saat ini juga kita lagi tampungin, kita list nanti kita bakalan datengin gitu. Oh gitu. Soalnya kita juga ada beberapa sesekali bikin tanya jawab di Q&A gitu ya. Instastory untuk mana nih, kayak mana? Untuk membangun interaksi sama follower gitu. Jadi mereka itu nggak cuman nonton tapi nggak ada hubungan atau chemistry dengan kita. Jadi Adalah dari situ reach kita out-nya ya. harus saling komunikasi. Jangan kita upload udah kita tinggal, kita nggak balas komen, itu juga mempengaruhi video juga sebenarnya. Iya, karena dianggap bisa menerima saran juga Iya, dari benar. para followers kan Iya. ya. Ini menarik ya karena dua-duanya menggunakan sosial media tidak hanya sebagai untuk mengejar views aja, tapi value-nya juga di situ ada, dan aku yakin arti value di sini pasti berbeda-beda. Sebagai content creator pasti punya value sendiri, sebagai UMKM yang memulai usaha melalui sosial media pasti juga punya value-nya sendiri. Arti value kira-kira dari Kak Minje dan Bang Despian sama Bang Aldi sama Kak Nopi juga pasti berbeda. Mungkin boleh dari Kak Minje dan Bang Despian, arti value nih. Karena kan tadi juga sempat aku tanya terkait dengan pilih views atau value jawabannya. Nah kira-kira value di sini tuh apa? Kalau menurut Bang Despian dan juga Kak Minje. Kalau kita sendiri sih value itu biar sebenarnya biar konten kita itu menjadi ciri khas, biar mudah diingat dengan orang lain. Jadi cara kita pengambilan atau cara kita ngedit video itu bisa melekat di pikiran orang lain, jadi sampai orang itu nunggu besok video apa nih gitu. Karena kita setiap video kan juga ada kayak tagline gitu-gitu. Jadi biar video itu juga bisa jadi nilai ya untuk orang lain, ya bisa jadi bermanfaat buat orang lain gitu. Interest ya buat orang lain Iya, ya, benar. yang akhirnya membuat mereka pengen cari tahu terus. Iya. Dan itu melalui Kak Minje dan juga Bang Despian ya. Jadi ini akun bersama ya ceritanya ya? Akun bersama. Oke, kalau dari Kak Nopi dan juga Bang Aldi, arti value apa? Ini boleh didebatin, boleh jawab sama-sama. Karena siapa tahu punya jawaban yang berbeda. Ini ada call to friend nggak? Call to friend, Ada ya? bukan, Berat bukan ya. milioner, bukan miliarder sini. Nggak ada ya. Oke. Gimana? Sebenarnya kalau dari Besti sendiri, value dari Besti sebenarnya simple sih. Apa Pengen itu? dikenal banyak orang aja. Bukan dikenal dengan rasa manisnya, tapi kenangan manisnya. Widih, emang gini ya Kak di rumah ya Kak? Iya. Oh. Oke, jadi memang pengen dikenal sama banyak orang ya. Yes, itu dia. Iya, kalau dari Kak Nopi gimana kira-kira? Gitulah. Oh, ikat suami ternyata guys. Oke, karena biasanya beda pendapat nih. Ini kebetulan hari ini sama pendapatnya. Kalau di sini saya lebih tinggi jabatannya biasanya. Nanti kalau di rumah saya agak rendah biasanya. Posisi Kak Nopi kalau di rumah Agak sebagai sedikit ini ya, ya. kepala dapur soalnya ya. Kepala dapur kan, saya lebih ke karyawan, semua saya garap kan. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini kira-kira ada nggak rencana ke depannya menggunakan sosial media lebih intens lagi, terutama untuk promosiin Besti Tarik TNJ? Kalau untuk sosial media pasti pengen banget intens, pengen buat sesuatu hal yang hampir sama, pengen diikutin sama Minje juga. Ya terus juga kalau untuk goalsnya sendiri udah pasti kalau udah banyak orang dikenal pengen ada gebrakan baru lah dari Besti. Gebrakan apa tuh? Kita juga udah punya pemikiran pengen buat versi saset ya. Versi saset? Versi saset. Oke. Jadi nanti orang tuh tinggal seduh dengan rasa yang sama, Oh gitu. dengan buih yang sama. Gitu. Tapi kan tarikannya belum tentu sama. Iya, ini setelah disaset pokoknya intinya rasanya sama, buihnya sama. Intinya gitu kayak ya? gitu. Guarantee tuh. Guarantee. Wes. Guarantee. Kalau gitu aku suruh Minje dulu nanti yang pertama kali cobain ya sebagai konten kreatornya. Tapi kan itu goals ya. Itu goals ya. Kita nggak tahu kapan. Who knows tadi kan? Who knows Iya, ya kan, who knows. bener. Karena ya di sini kan berarti arti value buat teman-teman berarti pengen dikenal banyak orang. Kalau arti value buat Bang Despian sama Kak Minje di sini gimana caranya supaya orang terus tertarik ya akhirnya untuk menonton, mengingat ada feels-nya di situ. Oh ini nih ciri khas dari Minje aja. Ini nih ciri khas dari Besti Tarik, pakai botol ya. Kenapa nggak bikin yang gelas? Nunggu yang gelas.
Kalau pakai gelas agak mungkin tumpah ya nanti orang ngambil. Jadi Bisa kayak sih, ribet bisa. ya Iya, gitu. Iya. Jadi sejauh ini memilih botol. Iya, tapi itu botolnya ada yang botol ukuran berapa aja sih? Sebenarnya botol bervariasi sih. Jadi kalau botol pribadi kalau memang kami produksi sekarang ya ukurannya 250 mili gitu. Tapi kalau misalnya kami menjual di luar dari fresh market tersebut, The Sayur itu, ya kami ada yang 1 liter, ada yang 500 mili, ada yang mungkin di bawah lagi dari 250 mili juga ada gitu. juga Jadi ada ya. tergantung dari permintaan konsumen aja. Oh ya, aku kalau gitu minta lah yang gelas. Yang gelas boleh. Body kami suduhkan juga nggak? Gitu. Iya kayak mineral gitu, kayak ada yang versi gelas gitu Oh ya. gitu ya. Menarik ya. Boleh. Nanti setelah saset lah itu boleh lah ya. Iya, Atau itu setelah dulu saset. baru saset? Oke, itu dulu sih Itu kayaknya dulu ya? ya. Boleh, Iya. siap. Kalau soal Dicatat untuk boleh handphonenya mana? Oh iya, silakan dicatat ya. Itu bisa menjadi masukan dari kami ini konsumen. Oke, mungkin sedikit lagi terkait dengan AI ya. Konten kreator ternyata tidak mati dengan adanya AI. Kalau menurut kakak sebagai konten kreator, ya kita berarti kan menggunakan skill kita. Gimana pun juga ya skill adalah skill, AI ya adalah AI. Dengan hadirnya AI menurut kakak dan juga Bang Despian, ini menjadi ancaman atau justru menjadi satu hal baru dan juga tantangan yang bisa dikembangkan dari teman-teman as a content creator. Gimana? Gimana? Menurut Untuk kita AI. sebagai hal baru dan sebagai tantangan ya. Iya, tentunya Biar iya. ngeditnya lebih bagus lagi, lebih semangat lagi lebih semangat gitu. lagi. Jadi bisa menyampaikan dengan cara kita sendiri tanpa AI. Wah itu mantap, ciri khas ya, ciri khas gak bisa khas. dibeli ya kak Iya. ya. Benar-benar. Kita juga maksudnya kalau kita ngedit secara manual itu kan ada kita menaruhkan feeling atau perasaan kita di video tersebut kan. Benar. Sementara kalau untuk AI sendiri itu memang aplikasi yang baru yang juga ya udah jadi tantangan aja. Sama seperti kita dulu waktu sebelum ada Covid, setelah ada Covid kan kita juga udah mulai terbiasa kan. Oh, iya, Jadi iya. kita bisa mengantisipasi bagaimana cara menanganinya begitu. Oke, itu jadi kayak menjadi ya udah sih AI itu menjadi satu hal yang udah berdampingan Challenge aja aja, gitu. iya. Siapa tahu juga bisa mendukung sebagai konten kreator ke depannya, tapi memang yang namanya ciri khas gak bisa dibeli ya kak ya. Feel ngedit juga gak bisa dibuat sama AI. Itu semua balik lagi ke kita yang nge-create itu. Oke, kalau dari Bang Aldi dan juga Kak Nopi, gimana? Apakah menjadi tantangan atau justru ini menjadi wow, ini menjadi sesuatu yang justru menguntungkan gitu untuk teman-teman? AI ya. Kalau AI sih sebenarnya ini adalah hal yang sangat bagus sih. Apalagi bagi UMKM yang ada di daerah gitu. Kalau pribadi AI itu sendiri kalau kami menganggapnya itu sebagai referensi. Oke. Sebagai referensi karena pernah juga pakai AI minta resep cara membuat teh tarik. Dia ngasih, tapi Ngasih. sangat-sangat berbeda dengan apa yang kami buat ya. ya. Jadi tidak kami Nyeleneh tidak ya. tidak harus percaya 100% sebenarnya Oh, iya. gitu. Nggak pakai tarik ya? Iya, dia nggak pakai pakai aduk tarik. Dia pakai aduk ya. Gitu. Jadi mungkin kalau aku pribadi ya itu jadi referensi aja buat kita mungkin kalau diibaratkan kita punya satu ide tapi di berbagai kepala lebih baik kan. Iya. Ya, jadi bisa lebih bagus gitu kan. Wih, tepuk tangan dong Gitu. buat kita semua di sini. Semuanya punya value-nya masing-masing. Balik lagi nilai ciri khas itu semuanya nggak bisa dibeli ya sama AI gimana pun juga. Tapi AI itu memang mungkin bisa menjadi pendukung dan juga menjadi satu hal yang mendorong supaya gimana bisnis kita bisa maju dan juga bagaimana perkembangan kita sebagai content creator juga bisa maju gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Nopi, Sama-sama. Bang Aldi, Bang Despian Sama. dan juga Kak Minje, sukses terus ke depannya. Kak Minje sukses untuk konten-kontennya. Ditunggu Kak konten-kontennya. Aku follow loh. Dan juga Bang Aldi sama Kak Nopi, semoga Besti Tarik bisa semakin dikenal secara meluas lagi dan ditunggu untuk sasetannya. Sasetan dan gelas ya, gelas. Sasetan dan gelas, Oh ya. ya, sasetan dan gelas. Baik, kalau begitu kita mau akhiri dulu untuk podcast hari ini kawan celoteh. Untuk tema konten tidak hanya soal views tapi juga soal value, di mana segala sesuatu di dunia ini pasti yang dikejar adalah value, tidak hanya sekedar
untuk mengejar viewsnya saja. Dan luar biasa sekali hari ini aku bisa ngobrol bersama dengan konten kreator yang luar biasa di Tanjung Pinang dan juga pendiri UMKM yang juga sudah merambah ke digital marketing lewat sosial media. Sosial media memang menjadi satu hal atau aplikasi yang saat ini kita tekuni, yang saat ini berdampingan dengan kita, dan kita sendiri yang bisa memilih mau memanfaatkan atau justru merugikan diri kita sendiri. Karena orang-orang hebat di sekitar saya memanfaatkannya, jadi aku mau ngajakan kamu untuk juga ikut memanfaatkan sosial media supaya bisa menjadi satu hal positif untuk kita semua. Sampai jumpa di Kawan Celoteh episode selanjutnya. Aku Angel Merculan dari pamit, see you.